Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya. Penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Itulah doa saya untuk saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Puji Tuhan saudara, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati untuk sepanjang hari. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan menyertai kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan pagi ini, bersyukur untuk kebaikan juga kasih setia Tuhan yang sudah memimpin menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang kedua, ayat yang ketujuh saudara. Demikian bunyi firman Tuhan di sana. Saya akan bacakan untuk kita pagi hari ini. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Puji Tuhan saudaraku. Kiranya kebenaran ini dapat menuntun langkah kita di sepanjang hari ini. Topik renungan kita pagi ini saudara, yaitu jangan melewati batas tanggung jawab. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Dikisahkan bahwa ada seorang ahli kunci yang merupakan ahli kunci terbaik dan ahli kunci yang dapat dipercaya oleh beberapa perusahaan besar, termasuk beberapa bank, untuk merancang dan juga mengatasi masalah brankas yang terjadi ataupun yang mengalami kerusakan di tengah-tengah perusahaan tersebut. Karena alasan usia, ia berencana untuk pensiun dari pekerjaan itu. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah ia merencanakan hendak pensiun, ia juga menghendaki supaya keahliannya itu, ilmunya itu diwariskan kepada seorang murid terbaik yang sudah dilatihnya untuk melanjutkan tugas dan pekerjaan tersebut sebagai ahli kunci. Sang ahli kunci ini dia mencoba untuk menyeleksi dan mendapatkan ada 2 murid terbaiknya. Lalu untuk menguji kemampuan kedua murid ini dan untuk memilih siapa di antara mereka berdua ini yang menjadi pewaris dari ilmu sang ahli kunci ini. Sang ahli kunci ini mempersiapkan ada 2 peti yang sama besar bentuknya dan diisi dengan berlian yang dibungkus di dalam kain, dimasukkan di dalam peti itu. Lalu masing-masing diletakkan di sebuah ruangan tersendiri. Artinya ada 2 ruang tersendiri untuk menempatkan peti ini satu-satu. Lalu kedua murid itu dipersilakan masuk ke dalam ruang masing-masing dalam waktu bersamaan tentunya untuk melakukan tugas yang sama juga untuk masing-masing peti yang dipercayakan kepada mereka. Lalu beberapa waktu kemudian saudara, murid pertama ini lebih dahulu dia keluar dengan membawa gembok yang sudah terbuka. Lalu sang guru bertanya kepada dia ketika dia membawa gembok itu dengan sukacita, "Apakah kamu sudah berhasil membuka peti tersebut?" Itu ditanyakan kepada murid yang pertama ini. Lalu sang murid ini dengan girang, dengan bangga, dia menjawab, "Saya berhasil membuka dengan cepat guru, dengan sangat cepat." Itu yang dikatakan. Lalu guru ini mempertanyakan kepada muridnya, dikatakan, "Apa isi dari peti yang kau buka itu?"
Lalu sang murid ini dengan antusias dia menjelaskan kepada gurunya, dia katakan, ternyata di peti itu ada berisi berlian yang dibungkus dengan kain putih. Itu yang aku temukan di dalam peti itu, dikatakan oleh murid itu. Lalu sang guru meminta ia untuk menunggu di luar, untuk menunggu pengumuman setelah murid kedua itu nanti keluar membuka peti itu. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu kemudian keluarlah juga murid yang kedua dari ruangan yang sudah disediakan tadi. Lalu ia juga membawa gembok dan menunjukkan pada gurunya bahwa ia juga sudah berhasil membuka peti itu dan membawa gemboknya kepada sang guru. Lalu pertanyaan yang sama ditanyakan kepada murid ini. Dia katakan, apa isi dari peti yang kau buka itu? Lalu murid kedua ini menjawab gurunya, saya tidak melihat isi dalam peti tersebut, guru. Dan itu bukan bagian yang ditugaskan guru kepada saya. Sebab tugas saya hanyalah membongkar gembok ini. Itu yang aku terima dari guru, dia katakan. Lalu sang guru pun mulai mengumumkan bahwa ternyata dari kedua murid terbaik itu, murid yang kedua itulah, yaitu murid yang paling akhir keluar dari ruangan itulah, yang ternyata dipilih oleh sang guru ini untuk mendapatkan semua ilmunya sebagai pewaris dari ilmu sang guru ahli kunci tersebut. Lalu melihat itu saudara, murid yang pertama tadi yang merasa dia adalah murid yang paling cepat melaksanakan tugasnya, dia protes kepada sang gurunya. Dia katakan, guru, bukankah aku lebih cepat dari dia? Tetapi kenapa engkau memilih dia sebagai pewaris ilmumu? Itu yang dikatakan kepada gurunya. Lalu sang guru pun menjelaskan dengan bijak kepada muridnya yang dia katakan, saya tahu itu anakku. Namun saya memiliki sebuah alasan untuk kalian ketahui di sini, dia katakan. Bahwa tugas seorang ahli brankas atau ahli kunci brankas adalah membuat sistem brankas yang aman dan membuka brankas itu dalam keadaan darurat ketika ada masalah. Tugas kita hanya itu, ya, bukan yang lain, dikatakan. Kamu memang cepat keluar dari ruangan dan membuka kunci brankas itu dengan baik. Namun, satu kesalahan yang kamu buat adalah kamu telah melewati batas tanggung jawabmu dengan melihat isi brankas itu tadi. Dengan pernyataan mulutmu sendiri yang kau mengatakannya. Itu bukan dari wewenang yang aku berikan kepadamu. Engkau melebihi batas, dia katakan. Sang guru kembali melanjutkan. Aku sebenarnya sedang tidak menguji kemampuan kalian berdua. Karena aku tahu kalian berdua ini sama-sama hebat. Sama-sama pintar. Ya. Tetapi aku sedang menguji tanggung jawab kalian berdua. Itu yang aku uji hari ini. Karena itulah sebenarnya yang paling penting dalam setiap tugas pekerjaan yang kita miliki. Jangan melewati tanggung jawab, batas tanggung jawab. Itu yang dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah bagi kita pada pagi hari ini tentang bagaimana kita memahami tanggung jawab kita sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, atau sebagai apapun kita dalam keberadaan hidup kita sehari-hari. Tetapi yang Tuhan mau supaya kita jangan sampai melewati batas tanggung jawab yang kita terima, yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing kita, saudara. Saudaraku, kita semua tahu keahlian juga kepintaran adalah hal yang memang sangat penting kita miliki. Tetapi saudara, orang yang pintar tanpa memiliki kejujuran dalam berperilaku yang baik, ia bisa saja berpotensi menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang curang, menjadi orang yang korup, ya, bahkan juga menjadi orang yang sangat berbahaya.
Ini perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Jadi, kita janganlah hanya menjadi orang yang pintar saja. Namun, kita perlu menjadi orang yang jujur secara moral. Baik secara moral, ya. Kita harus menumbuhkan sikap kejujuran, moralitas yang baik dalam melakukan setiap tanggung jawab kita, supaya kita melakukannya pada batas-batas yang kita terima, yang ditetapkan untuk kita. Firman Tuhan kalau kita baca, ya kita terima hari ini dalam Amsal 2:7 ini menjelaskan kepada kita. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini mengawasi kita betapa penting bagi Tuhan untuk melihat anak-anaknya. Kita semua orang yang percaya kepadanya, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Jujur dalam berperilaku, jujur dalam bertindak, jujur dalam melakukan segala sesuatu. Dan di situ Tuhan katakan, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang jujur. Tentu saudara, saya tidak tahu bagaimana mengenai kepintaran saudara. Mungkin saudara ada orang yang pintar saat ini, orang-orang yang jenius mungkin. Seberapa mampu dan seberapa hebat saudara telah melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara. Saya tidak perlu meragukan itu dalam kehidupan saudara. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini, kehebatan ataupun kemampuan ataupun kepintaran tanpa kejujuran dan rasa tanggung jawab yang benar, itu akan membuat saudara menjadi pribadi yang bisa ceroboh, menjadi pribadi yang asal-asalan, menjadi pribadi yang kurang memahami tanggung jawab, dan akhirnya bisa menimbulkan banyak masalah dan persoalan dalam kehidupan ini. Untuk itu saudaraku, lewat renungan ini, izinkanlah Tuhan memimpin kehidupan saudara, supaya saudara dituntun untuk menjadi pribadi yang jujur, untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, untuk pribadi yang bisa memahami batas-batas kewenangan dalam sebuah tugas, sehingga apapun yang dipercayakan Tuhan kepada saudara hari ini untuk dikerjakan, untuk dilakukan, saudara bisa melakukannya sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan, sebaik-baiknya ya, untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari sesuatu bagi diri kita sendiri. Tuhan ingin supaya kita benar-benar boleh melakukan semua tugas tanggung jawab kita secara jujur dan bertanggung jawab. Tentu untuk memuliakan Tuhan saudara. Dan jika itu kita lakukan dengan baik, maka firman Tuhan hari ini mengatakan, Dia akan menjadi penolong bagi kita, dan akan menjaga juga melindungi kita, dan juga Dia akan memberkati kehidupan kita sekalipun kita menghadapi banyak tantangan dan pergumulan dalam kehidupan hari ini. Oleh karena itu ingatlah, melakukan apapun dalam hidup ini, lakukanlah itu jangan sampai melewati batas tanggung jawab yang dipercayakan kepada saudara. Lakukan dengan baik, dengan bertanggung jawab, dengan jujur, tentu dengan pengabdian yang benar, semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari sesuatu bagi diri kita sendiri. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Kita berdoa. Bapa kami, menaikkan syukur kami untuk kebaikan Tuhan yang menyapa kami lewat kebenaran firman yang sudah kami renungkan pagi ini. Berkatilah setiap kami yang menerima firman ini. Berkati umat-Mu dimanapun yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang tidak berdaya, Tuhan mampukan untuk mereka bangkit dan dikuatkan kembali. Yang putus asa beri harapan. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan kepada mereka pagi ini. Yang bergumul karena sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun mereka baik di rumah maupun di rumah sakit, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Jamalah mereka Tuhan, pulihkan dan sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi mereka pagi ini, berkati mereka yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan menyediakan bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan hari ini. Hamba doakan juga
Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka, Tuhan tetap memimpin dan memberikan semangat belajar bagi mereka hari ini. Hamba juga doakan Tuhan pagi ini untuk anak-anak Tuhan yang bersuka cita karena berulang tahun di hari ini. Berkati kehidupan mereka demi nama-Mu. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini. Mereka sedang mengalami pergumulan kehidupan yang sulit, terbelenggu oleh beban hidup yang berat, dan bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Mereka terjatuh, mereka kecewa, mereka lemah, mereka tidak berdaya Tuhan. Dan mereka mengharapkan uluran tangan Tuhan. Ketika mereka mendengarkan doa ini, izinkan hamba mohonkan berkat Tuhan atas hidup mereka. Berkatilah, topanglah, dan pimpinlah hidup mereka hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan tetap semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, jangan menyerah dan tetap bersyukur, karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara tetap merindukan bahwa renungan ini akan selalu ada menyapa saudara setiap hari, dukung kami dalam pengembangannya saudara, dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada yang lain, supaya semakin banyak orang menonton dan mereka boleh mendengar firman. Itu penyemangat bagi kami hari ini. Dan berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum, like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saudara, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.